Malah kata Nabi, orang yang sombong la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala habatin min khardal minal kibr. Tidak masuk surga orang yang punya di hatinya ada sifat sombong. Kenapa? Ada saingan Tuhan. Allah itu tidak punya saingan. Allah wahdahu la syarikalah. Allah itu sendiri, wahda la syarikalah, enggak punya teman, enggak punya saingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita masih mampu dan bisa diberikan Allah kepada kita kesehatan untuk bisa melaksanakan ibadah kita kepadanya. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dan seluruh keluarga kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Dan di hati manusia itu penuh penyakit. Penuh penyakit di hati manusia itu. Ada penyakit hasad, ada penyakit iri, semua di hati. Ada sombong. Makanya kita coba pagi ini mengungkap sedikit penyakit hati yang bernama sombong. Jadi makanya sombong itu memang enak kan gitu kan, tapi penyakit. Kalau penyakit ngapain disimpan-simpan? Jadi bukan hanya penyakit fisik yang ada, penyakit batin itu lebih berpengaruh. Kalau tangan kita luka sakit, yang merasakan kita sendiri. Tapi kalau hati kita yang sakit, yang rasain orang lain, bukan kita sendiri. Kita benci kepada orang, sakit hati. Bagaimana supaya dia kecelakaan, bagaimana dia supaya dapat masalah. Itulah kalau hati. Jadi makanya Bapak dan Ibu, sombong, kalau bahasa kita memang sombong. Kalau bahasa Al-Quran, al-kibr, al-mutakabbir, ada Al-Quran itu. Siapa yang boleh sombong ini? Cuma satu di alam ini yang boleh sombong. Siapa? Allah. Allah boleh sombong. Kenapa? Karena dia punya semua, Pak. Makanya Allah itu memiliki semua alam semesta yang ada. Wajar dia sombong. Apa sombong itu? Sombong merasa lebih. Itu dia, Pak. Merasa lebih kaya, merasa lebih berpengaruh, merasa lebih pintar, merasa lebih cantik, merasa lebih ganteng, kan gitu kan, Pak. Asal ada merasa lebih, itulah sombong tuh. Jadi maka jangan pakai-pakai, Pak, Bu. Jangan dipakai sifat sombong tuh. Tidak boleh. Kenapa? Allah udah larang. Kata Tuhan, wala tusaghir khaddaka linnas, jangan kau palingkan mukamu dari manusia. Innallaha la yuhibbu wala tamsi fil ardi marha, jangan kau jalan-jalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Allah enggak cinta dan suka kepada orang yang
sombong. Allah nggak suka itu. Malah kata Nabi, orang yang sombong la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala habatin min khardal minal kibr. Tidak masuk surga orang yang punya di hatinya ada sifat sombong. Jadi makanya Bapak dan Ibu usahakan menghindari sifat sombong. Kalau kita lihat orang, kalau kita punya sesuatu, ya si anu lebih hebat dari aku. Lalu apa yang membuat orang sombong? Yang pertama ilmunya. Ilmu Pak, ilmu itu titipan Allah. Bukan karena kita punya ilmu Pak. Allah mengizinkan ilmunya di diri kita. Ilmu itu milik Allah. Banyak orang kadang-kadang berpikir, oh aku paling pintar. Iya, pintarmu itu siapa yang buat? Karena belajar. Banyak orang yang belajar tapi tidak pintar-pintar. Tapi ada orang yang kadang-kadang belajar, kadang-kadang tidak, tapi pintarnya Masya Allah. Kenapa? Ilmu itu bukan di buku, ilmu itu di Allah. Cuma bagaimana usahanya supaya pindah ke kita? Oleh orang-orang yang diberi ilmu Allah dulu, dikutipnya, ditulisnya di buku untuk ada pegangan orang-orang ke belakang. Lalu dibaca buku itu, Allah buka hati kita menerima ilmunya, masuk ke dalam, lalu ingat ilmu itu dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Bukan milik kita. Ini sekarang ada orang punya ilmu nyombong. Apa gunanya nyombong? Makanya amalkan sifat padi. Kan gitu kan Pak ya? Bu, padi. Kalau di kampung kami padi, kalau padinya itu memang apa namanya? Gabahnya itu bagus Pak, dia tunduk ke bawah. Itu pertanda itu. Kalau orang yang punya ilmu tinggi biasanya dia merendah kali. Kenapa? Karena dia tidak perlu lagi ke atas, udah di atas dia, makanya dia ke bawah kepingin, kan itu Pak. Lalu orang yang naik ke atas bagaimana? Dia selama ini di bawah kepingin naik ke atas, makanya padinya itu kosong. Orang yang nyombong itu ibarat padi kosong, selama ini dia di bawah kepingin ke atas, makanya naik aja ke atas dia. Orang yang punya sesuatu itu dia udah di atas sekian, dia kepingin turun ke bawah. Jadi malah kalau ada orang yang punya ilmu lalu nyombong, dia belum punya ilmu, dia masih di bawah. Belum naik ke atas dia Pak. Jadi makanya jangan nyombong. Satu. Yang kedua, ada orang sombong, penyebab sombong itu karena ibadah. Ibadah. Pulan, iya Kak, aku memang setiap hari kalau enggak hatam aku baca Yasin, rasanya pening kepalaku. Nggak usah omongkan itu loh, amalkan aja baca Yasin itu setiap hari, udah mau berpahala kau yang dapat. Kecuali ada niatmu untuk mensugesti anak-anakmu, anak-anak Pak di rumah, pulan, iya Ma, bangun, Mama sejak tahu baca Al-Quran, mudah-mudahan belum pernah selesai, pernah berhenti membaca Al-Quran. Kalian pun contohlah Mama. Itu namanya tarbiyah, mengajari, bukan sifat sombong, kan kita kan Pak. Ini enggak kawan-kawan, Pulan, kau ku tengok, enggak pernah kau begini-begini. Kalau aku, kalau enggak beginian, demam aku rasanya. Demam pula itu. Karena enggak sholat tahajud. Ya Allah, sholat tahajud aja lah. Kecuali niat kita untuk mendidik dia menjadi orang. Kalau untuk menceritakan ibadah kita, enggak usah lah. Karena kau ceritakan, kita ceritakan pun, tak kita ceritakan pun, nggak tahu dia berapa pahalanya. Kalau saya baca lah misalnya surah Al-Baqarah, adakah yang tahu di sini pahalanya berapa? Kan tidak ada yang tahu Pak. Siapa ada kira-kira yang tahu pahalanya kalau aku baca Al-Quran? Kan tidak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Tapi berapakah pastinya? Nggak ada yang tahu. Makanya ibadahlah banyak-banyak, buatlah yang baik. Sekecil apapun amal ibadah itu jangan lalaikan. Karena kadang-kadang Pak Bu,
yang kecil itu bermanfaat ketimbang yang besar. Jadi makanya sekecil apapun buatlah yang baik tuh ibadah. Yang ketiga, harta. Membuat orang itu sombong karena harta. Harta, ya Allah ya Tuhanku. Oh, rupanya saya perlu harta. Perlu. Islam ini sangat membutuhkan harta. Kenapa Ustaz? Cuma Islamlah yang menganjurkan umatnya naik haji. Ya kan Pak Bu? Islam itu langsung dibuatnya rukun Islam yang terakhir naik haji. Naik haji itu butuh harta apa tidak? Butuh harta. Artinya apa? Orang Islam itu harus kaya. Islam ini memang mendambakan kekayaan. Cuma mencari kekayaan itu ada relnya. Kan gitu kan Pak ya? Ada aturannya. Jangan pula setiap yang bulat itu tomat. Ada batu gilingan juga bulat, itu bukan tomat Pak. Jadi orang sekarang mencari harta asal duit, harta, bukan itu. Jadi harta, kita diwajibkan haji bagi orang yang punya, kita diwajibkan berzakat bagi orang yang punya. Nah, walaupun tak dibilangkan Allah Rasul kamu harus kaya-kaya, memang kita disuruh untuk jadi orang kaya, mesti kaya Pak. Padahal Allah Rasul berkata, berusahalah kau untuk duniamu seolah-olah kamu hidup selama-lamanya, tapi berusaha kamu untuk akhiratmu seolah-olah kamu mati besok. Artinya apa? Bukan kita untuk hidup selamanya, bukan kita untuk mati besok. Semangat mencari rezeki itu harus ada, kan gitu kan Pak ya. Akhirnya saudara-saudaraku, harta boleh kita miliki, tapi jangan sombong. Harta itu Pak Bu, ada harta yang busuk. Harta yang busuk, mana itu? Yang dimakan tadi malam. Udah busuk itu Pak. Yang dimakan tadi malam harta itu busuk. Karena busuknya makanan tadi malam itu, perut kita saja nggak mampu nyimpannya, harus dibuang. Busuk kali dia. Apalagi harta yang lapuk. Apa harta yang lapuk? Harta yang kita pakai ini lapuk ini Pak. Tahun depan mungkin tak bagus lagi warnanya ini, kan gitu kan Pak. Kenapa? Lapuk, luntur. Harta yang lapuk. Kemudian harta yang mengutuk. Apa itu harta mengutuk? Harta yang dipergunakan di jalan yang salah. Kemudian Bapak dan Ibu, ada lagi karena pengaruh. Membuat orang sombong, pengaruh. Mentang-mentang dia punya jabatan, punya pengaruh lah itu, diangkat dia. Si fulan kita angkat menjadi anu, alhamdulillah, barakallah, kan gitu kan Pak ya. Selamat. Setelah dia punya pangkat jabatan itu, dia ngulah Pak. Dia pencet orang yang mengangkat dia. Bagaimana supaya kau mati? Aku kan sudah nggak naik ke atas, ngapain aku pikirkan kamu? Inilah sifat yang salah. Karena harta dia nyombong. Sebelum dia punya pangkat, semua orang bisa ngomong dengan dia. Udah punya pangkat, nomor telepon pun dia tukar, kan gitu kan Pak? Nyombong Pak. Yang biasanya kita jumpa dengan dia, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, mana kau dek? Udah dapat pangkat pengaruh, assalamualaikum, salam. Nggak lagi tahu dia siapa yang ucap salam tadi Pak. Inilah orang sombong. Di negara kita, di dunia ini banyak orang sombong kayak ini. Banyak orang sombong. Jadi jangan kita sombong Pak. Jangan, walaupun kita punya pengaruh. Ingat, pengaruh itu tidak lama. Bagaimanapun pengaruh itu paling-paling ada batasnya, kan gitu Pak. Karena kehidupan dunia itu mataun ilahin, ada waktunya. Ada waktu kita miskin, ada waktu kita kaya. Ada waktu kita tak punya jabatan, ada punya jabatan, turun lagi.
Hidup ini berputar. Di saat kita punya kesempatan yang baik menolong orang, tolonglah. Kan gitu kan Pak ya? Tolonglah. Kalau kita punya harta, tolonglah orang. Kenapa? Karena harta itu akan kita kirim transfer ke kuburan sana untuk menjadi semua kebutuhan kita nantinya. Jadi kebutuhan apa? Kekayaan apa namanya? Pengaruh bisa jadi orang sombong Pak. Banyak orang sombong karena pengaruh. Kemudian keluarga karena keluarganya orang-orang hebat, remeh kepada keluarga yang kecil-kecil. Jadi makanya jangan, kalaupun hebat keluarga kita, itu karena ada orang kecil Pak. Tidak ada orang hebat sendiri. Aku kaya bukan karena kaya sendiri Pak, karena ada orang miskin. Kita dianggap hebat karena ada orang tak hebat. Makanya di saat kita jadi orang hebat, syukurlah ada orang yang tidak hebat. Jadi itulah yang nggak boleh dipakai. Kalau kita dianggap orang hebat, alhamdulillah. Makanya puji itu semua untuk Allah. Kita jadi orang hebat, alhamdulillah ya Allah, aku kau muliakan, dimuliakan hamba-hambamu. Lihat, masih banyak orang yang belum terdapat kemuliaan dari Allah seperti yang kita peroleh. Nih keluarga. Kemudian karena cantik, tampan, mentang-mentang cantik, ngomong pun sama orang, kemana kakak? Lepel lah ngomong, nggak lepel kau ngomong sama aku. Rupanya dia siapa? Apa dia memang orang hutan kan gitu kan? Nggak lepel ngomong sama kita. Kalau memang dia manusia, sama saya pun lepel ngomong loh Pak. Kenapa? Karena logat yang keluar kan logat manusia. Kenapa pula dia berkata, nggak lepel lah ngomong sama aku? Ya Allah, kayak binatang aja dia kita indah. Jadi tidak boleh. Fatimah itu wanita tercantik, Aisyah itu Ummul Mukminin itu wanita tercantik. Sampai-sampai Nabi memanggilnya, ya Humairah ta'ali, wahai pipi yang kemarah-marahan, sinilah. Masya Allah, apa ada lipstick dulu? Nggak ada lipstick, nggak ada lipstick, nggak ada makeup, nggak ada Pak Bu. Tapi memang muka Aisyah itu dalam sejarah luar biasa cantiknya. Siapapun memandangnya, Masya Allah, Ummul Mukminin itu memang sangat cantik. Cantiknya cantik alami, bukan orang sekarang cantik karena memang lipstick. Mukanya banyak lubang-lubang Pak Bu, tapi dia memang dia apa namanya? Hah? Ada itu Pak Bu. Dihapus sini pakai bedak Nivea, pakai bedak Citra atau apa namanya, sampai tertutup lubang-lubangnya. Ambil lagi kuas, ada hitam sama biru putih, oleskan di sini, persis kayak orang yang jatuh kena tiang listrik. Waduh, berangkatlah ke pesta. Ya Allah ya Tuhanku, minum, makan, hilang merah bibirnya Pak. Itu yang enggak alami. Itu pun nyombong Pak. Aisyah Ummul Mukminin alami, enggak pernah pakai lipstick, enggak pernah pakai makeup. Makan apapun dia enggak pernah hilang merahnya bibirnya. Sombongkah dia? Sejarah membuktikan Ummul Mukminin adalah wanita yang betul-betul sangat tawadu. Awak baru dikit-dikit udah nyombong. Yusuf, apa kurang cantik, kurang ganteng? Sampai-sampai tangan wanita anda sadar dia kayak dibius, dipotongnya tangannya karena suruh untuk motor apa? Apel. Masya Allah, melotot matanya, tangan mengores. Selesai, udah taburan darah. Kenapa? Karena gantengnya. Sombongkah Nabi Yusuf? Sejarah membuktikan Yusuf itu tidak ada pernah sombong. Awak baru begituan, ya Allah. Jangan sombong Pak Bu. Udah, kalau kau dapat kemuliaan, kita dapat kemuliaan, alhamdulillah. Orang lain mudah-mudahan dapat kemuliaan. Allah tinggal sedikit aja Pak, diputarnya dikit jadi mulia, putarnya dikit jadi hina. Itu dia. Lalu apa akibat sombong? Yang pertama, merasa paling benar. Inilah yang salah itu, karena orang lain Pak merasa paling benar. Yang kedua apa? Tidak senang saran orang lain, tidak suka saran orang lain.
Pak, pendapat saya begini. Enggak, pendapatmu tadi saya terima itu. Bukan, dalam kehidupan itu ambil saja pendapat orang dulu, simpan saja. Mana kira-kira satu saat nanti bisa bermanfaat, kan kita kan Pak ya. Semua orang yang berbicara tampung pembicaraan itu. Itulah orang berakhlak, orang yang punya ilmu, orang yang betul-betul dapat kemuliaan, bukan dipatahkan pendapat orang. Yang ketiga, tidak senang kemajuan orang lain. Kalau ada orang maju dia pusing kepalanya Pak. Jadi makanya senanglah kita kepada kemajuan orang lain. Kalau kita sudah maju, ya lihatlah ke bawah, masih banyak orang yang belum maju. Lalu apa obatnya? Ada 3 obatnya. Obatnya, sadarlah kita bahwa kita diciptakan dari air yang hina. Siapapun kita ini Pak Bu, ustadz, ulama, pejabat, apalah namanya di dunia ini, semua diciptakan dari air yang hina. Mimma immahin. Maaf sama orang tua saya, andai kata jatuh di tengah jalan, sedikit pun orang tak ada satu pun memperhatikannya. Itulah asal kejadian kita. Sangat jorok, walaupun bukan najis, sangat jorok. Itulah asal kejadian kita. Seganteng apapun kita, secantik apapun kita, sekaya apapun kita, sehebat apapun harta dan pengaruh kita, tetap saja kita ciptakan dari air yang hina itu. Sadar kita itu. Siapapun sama. Orang kaya diciptakan dari air hina, orang miskin diciptakan dari air hina. Bukan orang kaya diciptakan dari air es, orang miskin diciptakan dari air hina. Bukan, semua sama-sama diciptakan dari air yang hina. Kemudian yang kedua, sadarlah bahwa kita manusia ini selalu membawa kotoran masing-masing. Iya kan Pak Bu? Saya berdiri di sini, Bapak Ibu mendengarkan saya ngomong, terus terang saja, di perutku kotoran saya Pak. Tak ku tinggalkan di rumah semua kotoran saya Pak. Ku bawa-bawa kemari. Cuma dibungkus pakai baju. Makanya nggak nampak jelas kan kita kan Pak. Tapi coba orang-orang yang hebat, yang kaya, yang punya pengaruh hebat itu, belah perutnya, semua pada lari Pak. Kenapa? Bau kotoran di dalamnya. Itulah kita semua. Tidak terkecuali. Tidak terkecuali Pak Bu, di perut kita ada kotoran kita. Kemanapun kita berangkat, tetap saja kita bawa kotoran itu. Sadar, makanya jangan kita sombong kepada siapapun, karena kita membawa kotoran kita masing-masing. Yang terakhir, obat kesombongan itu adalah sadarlah bahwa kita semua akan mati dan bisa sakit. Kan kita kan Pak Bu ya. Apakah orang kaya nggak bisa mati? Mati. Apakah orang yang punya pengaruh nggak sakit? Sakit. Orang ganteng cantik nggak mati? Mati. Semua kita berpotensi untuk mati. Kalau begitu, ngapain kita menyombongkan diri kita kepada siapa? Udahlah, jadilah silaturahim yang bagus dengan segala bentuk yang ada. Ada orang kaya, tapi dia rendah turun dia ke bawah untuk mengayomi orang yang miskin. Ada orang yang pintar, turun dia ke bawah untuk mendidik orang yang tidak tahu. Kan kita kan Pak ya. Ada orang yang gak cantik dan ganteng, turun dia ke bawah. Bagaimana caranya supaya menjadi orang cantik dan orang ganteng? Yuk kita hubungkan semua silaturahim ini, kita susun barisan yang bagus, kita atur sop yang rapi, sehingga musuh-musuh kita tidak ada satupun yang ingin menghantam dan memangsa kita. Makanya jangan pakai sifat sombong. Jangan, soal perbedaan pendapat itu biasa, tapi jangan sempat kita putus silaturahim. Soal golongan kita mungkin bisa berbeda, tapi Islam kita tetap sama. Sekarang banyak ingin menghancurkan Islam kita ini, tapi tolong kita umat Islam ini, kita rapikan, kita rapatkan barisan kita. Walau apapun ceritanya, dia adalah saudaraku, dia adalah sahabatku, apapun ceritanya. Sehingga musuh-musuh tidak akan bisa masuk ke gang kita, tidak bisa masuk ke lingkungan kita, dia akan membal dari kita sendiri. Ini saudara kaji kita pada pagi hari ini, semoga punya arti dan manfaat. Yang terakhir pesan saya kepada kita, ayo kita buatlah suatu ikatan hati, persatuan hati. Hatimu ada di hatiku, hatiku
ada di hatimu. Kalau sudah begituan ceritanya, itulah hati yang diinginkan oleh Allah, itulah hati yang diinginkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan persatuan Pak Bu, bukan. Kalau persatuan ini hanya cuma sekedar mengharap-harapkan bantuan orang itu, tidak usah. Yang penting hatiku, hatimu, hatimu, hatiku, itulah yang indah dalam kehidupan berdunia dan sampai ke hari akhirat. Karena hidup saling berkasih sayang, mati pun saling berkasih sayang, dan sampai di surga pun nanti tetap saja hidup dalam kasih sayang. Ini saja, terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.